Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abada adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'da fafadhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi waf'al kadzalika bi ahbabi abada warzuqna kamala futuhil arifin wal fiqhi fid din ma kamal ikhlas was sidq wal yaqin wal afati wal ghina wan nasr wal hifd wan naf'i wal intifa' wa khairatid darain wa ulumil awwalin wal akhirin amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ahibatil kiram yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu mendapat taufiknya dan diberikan kesehatan. Baik, dalam kesempatan ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat dari perawakan Nabi kita yang agung, sosok dari Nabi kita yang agung, yang begitu sempurnanya, yang tiada duanya di dunia ini. Jadi beliau wan nabi munazzahun an kulli aibin. Beliau Nabi kita itu disucikan dari segala aib. Fisiknya begitu sempurna luar biasa, hanya karena kewibawaannya sehingga beliau tidak sampai terjadi fitnah seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf. Berbeda dengan ketampanan Nabi Yusuf yang memang tidak dibarengi dengan kewibawaan. Fisik beliau seolah-olah beliau yang menginginkan, begitu sempurnanya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan bebas dari segala aib, seolah-olah engkau diciptakan seperti keinginanmu. Ya salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apakah hukumnya kita sebagai seorang muslim mempelajari sifat-sifat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari sisi hilqiyah, perawakannya, penciptaannya, apa hukumnya? Wa hal yajibu 'alal muslim an ya'rifa sifatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hilqiyah am la? Apakah kita wajib seorang muslim untuk mengetahui sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi hilqiyah, perawakannya, atau tidak? Naam, yajib. Jadi kita wajib sebagai muslim untuk mengetahui sifat-sifat beliau dari sisi perawakannya. Kenapa demikian? Li'anna man i'taqada anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala khilafi sifati faqad intaqasa an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man intaqasa an-nabiyya muta'ammidan faqad kafar wa ghair muta'ammidin fasaq. Karena barang siapa yang beriktikad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbeda sifatnya dengan yang dijelaskan dalam hadis-hadis beliau, maka orang itu telah melecehkan Nabi. Barang siapa yang mengurangi sifat beliau atau melecehkan sifat beliau muta'ammidan, dengan sengaja, faqad kafar, maka orang itu telah menjadi kafir, wal iyadu billah. Wa ghairu muta'ammidin fasad, dan barang siapa yang mengurangi sifat beliau tanpa disengaja, maka hanya fasik saja. Fasik adalah dia telah melakukan dosa besar, dosa yang ada had-hadnya. Ataupun orang yang melakukan dosa kecil tapi terus-terusan, maka bisa juga orang tersebut menjadi fasik. Contoh misalnya, faman i'taqada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana asmaral laun, yakni aswad, faqadin taqasahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, ada seseorang yang beriktikad bahwa Nabi itu mempunyai warna kulit yang asmal laun, yakni hitam, maka orang itu telah menghina hak-haknya Nabi. Maka untuk itulah fawajib alaihi an ya'rifa lawana basyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itulah wajib bagi kita umat muslim ini untuk mengetahui seperti apa warna kulit dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak jatuh ke jurang. Walida wajib ala kulli muslimin an yata'allama aw yu'allima awladahu ila yaumil qiyamah sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam khuluqiyah kama wajib alaina an yata'allama khuluqiyah. Untuk itulah wajib bagi kita semua muslim untuk belajar atau mengajarkan anak-anak kita tentang sifat-sifat Nabi tersebut sampai hari kiamat. Entah itu dari sisi hilqiyah perawakannya, bagaimana itu tingginya, bagaimana itu bentuk wajahnya, kulitnya, rambutnya. Itu wajib untuk kita ketahui agar kita tidak jatuh menghina beliau. Karena kalau kita sengaja menghina beliau, meremehkan beliau dengan sengaja, maka hukumnya kafir, wal iyadu billah. Akan tetapi kalaupun kita tidak sengaja misalnya meremehkan beliau atau menghina beliau, maka orang itu tetap mendapatkan predikat sebagai seorang yang fasik, telah melakukan dosa besar. Sebagaimana kita juga diwajibkan untuk mempelajari atau mengajarkan anak-anak kita tentang sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi hilqiyah perawakannya, juga kita diwajibkan
untuk mempelajari akhlak beliau. Taib. Kenapa Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an memulai dalam kitabnya di kitab Asy-Syama'il ini dengan menjelaskan perawakan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa itu yang jadi permulaan? Jawabannya, li'anna bidayatat thariq li ajli mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li ajli imkani ru'yatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta fil ru'ya ay fil manam liman yuhibbu minkum an yara fil manam an ya'rifa hay'atahu wa suratahu wa shaklahu wa sya'rahu wa tulahu wa hajmahu wa lihyatahu wa 'ainaihi. Jadi itulah alasannya kenapa Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu memulai penjelasan di kitab Asy-Syama'ilnya ini dengan menjelaskan perawakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bidayatut thariq, permulaan jalan untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita harus bisa mengetahui, bisa menggambarkan bagaimana wajah beliau, rambut beliau, kedua mata beliau yang sangat indah, sosok beliau yang begitu agung luar biasa. Baik, kami akan bacakan hadis lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Wabihi ilai qala haddatsana Muhammad bin Bashar ya'ni al-Abdi qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu al-Bara' bin Azib radhiyallahu an yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam rajulan marbu'a ba'id ma bainal mankibain 'azimal jummati ila sahmati udunai alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'ida ma bainal mankibain atau bu'aida ma bainal mankibain. Jadi di sini jarak di antara kedua pundak atau bahu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agak lebar sedikit saja. Makanya di sini ada dua riwayat yang mengatakan bu'aida ma bainal mankibain. Jadi agak lebar sedikit, karena kalau bahunya itu terlalu lebar kurang bagus juga. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua ini pundaknya ini agak jauh sedikit, tapi munasiban, sesuai, tidak terlalu lebar, sesuai dengan perawakannya yang tampan luar biasa. Jadi apapun yang kami jelaskan di sini itu tidak bisa menggambarkan seperti yang dimaksud dalam hadis ini, tapi biarkanlah hadis ini yang dimaksud seperti apa, kami hanya bisa seperti itu. Al-Faqih tidak akan bisa menggambarkan sosok yang sesungguhnya, tapi luar biasa keindahan, ketampanan, kesempurnaan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adimal jummati ila syahmati udunai, beliau rambutnya itu sangat lebat mencapai syahmati udunai, sampai ke ini kedua cuping beliau, rambut beliau. Jadi dalam masalah rambut beliau, kadang beliau rambutnya sampai di kedua cuping telinga beliau, kadang di antara pundak dan cuping di sini, kadang sampai kedua pundak beliau. Dalam lugah bahasa Arab
itu oleh para ulama disingkat menjadi walaj. Waw itu wafroh. Jadi apabila rambut Nabi dari kepala beliau sampai ke cuping telinga menggantung demikian, maka disebut wafroh. Kemudian apabila agak panjang sedikit tapi tidak sampai kedua pundak beliau, maka disebut limmah. Sampai di sini, di antara cuping telinga dan kedua pundak beliau, maka disebut al-limmah. Kemudian apabila rambut beliau terurai sampai ke pundak beliau, maka disebut jummah. Oleh para ulama disingkat menjadi walaj. Wawunya itu wafroh sampai di sini, lamnya itu limmah sampai di antara cuping telinga dan pundak, kemudian yang terakhir jummah. Khusus kata al-jummah di sini dijelaskan dalam Diwanil Adab, annal jummata ya sya'ru idza tadalla min ar-ra'si ila syahmatil udun wa ilal mankibain wa ila aktsar min dzalik fatahassala anna fil jummati thalathata aqwal. Yang pertama, ma wasala ilal mankibain. Yang kedua, ma wasala ila syahmatil udun. Dan yang ketiga, ma tadalla min sya'rir ra'si mutlaqo. Jadi khusus al-jummah saja itu dijelaskan dalam Diwanul Adab bahwa ada tiga pendapat, tiga qaul dalam kata al-jummah di dalam bahasa Arab ini. Yang pertama, apabila rambut seseorang itu sampai kepada kedua pundaknya, maka juga bisa dikatakan al-jummah. Itu pendapat yang pertama. Qaul yang kedua, apabila rambut seseorang itu sampai ke cuping telinga ini, maka juga dikatakan al-jummah. Pendapat yang ketiga, ma tadalla min sya'rir ra'si mutlaqo. Apabila rambut seseorang itu menggantung, terurai dari kepalanya secara mutlak, tidak ditentukan sampai di mana, itu juga bisa dikatakan al-jummah. Nah, penjelasan dalam hadis ini yang dimaksud adhimal jummah ila syahmati udhunai innama ya'ti alal qawli tsani wa tsalits dunal awal. Jadi di sini yang dimaksud dalam hadis di kitab Asy-Syama'il ini, bahwa yang dimaksud ila syahmati udhunai ini sesuai dengan qaul yang kedua yang mengatakan bahwa rambut Rasul itu sampai ke cuping telinga, dan juga sesuai dengan qaul yang ketiga yang mengatakan bahwa rambut Rasulullah SAW itu terurai dari kepalanya, tidak ditentukan, bisa lebih sedikit tapi tidak sampai ke kedua bahu beliau. Jadi karena rambut beliau terkadang kalau lagi bepergian agak lama itu bisa sampai ke dua pundaknya atau bahunya. Tapi kalau lagi sedang tidak bepergian bisa sampai ke cuping telinga atau di antara bahu dan cuping telinga yang disebut al-limmah. Jadi ini wafroh, limmah, dan al-jummah yang paling bawah ini. Alaihi hullatun hamra. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya terkadang beliau memakai pakaian yang
berwarna merah. Jadi di sini dijelaskan lubsul ahmar huna ba'dul ulama qal innahu makruhun idza kana al-ahmaru qani'a kama huwa al-mu'tamad kama huwa nasah al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ajaba al-imam an-Nawawi biqaulihi alaihi hullatun hamra ay fi khututin hamra. Jadi memakai pakaian merah, sebagian ulama mengatakan bahwa makruh apabila pakaian merah tersebut merahnya warna merah yang menyala, tidak tercampur dengan merah yang lain, merah saja dan merahnya terang banget. Itu sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjawab tentang hadis ini, alai hullatun hamra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai pakaian yang berwarna merah, ai fi khututin hamra. Jadi kata Imam An-Nawawi bahwa dalam pakaian beliau itu ada, tidak semuanya kamil berwarna merah, tetapi hanya sebagian saja ada garis-garis merahnya. Jadi adanya garis-garis merah bersama pakaian jubah seperti top ini ataupun hullah yang berwarna hitam. Hullah itu adalah pakaian yang kitatan, dua bagian, dua potong maksudnya. Jadi hullah itu maknanya bisa qit'ah min fawq wa qit'ah min asfal, yakni rida wa izar. Jadi bisa sepotong bagian atasnya atau bagian bawahnya. Jadi bisa dipadukan, misalnya rida bagian atasnya dan sarung bagian bawahnya. Itu yang dikatakan hullah. Ataupun juga bisa hullah itu dua potong pakaian dhahiratan wa batinah. Jadi bisa pakaian dalamnya seperti top ini dan di luarnya dikasih pakaian lagi seperti mislah misalnya. Jadi seperti itu yang dimaksud kata hullah. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama lagi berpendapat bal hiyal hamra'u kamilah, akan tetapi yang dimaksud dalam hadis di sini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengenakan pakaian yang merah secara utuh, semuanya merah. Wa fihi dalilu jawazi lubsil ahmar lianna Syafi'iyah yakrahuna lubsal ahmar al-qani'ah lirrijal wa bainama ajazuhu linnisa. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tidak pernah melihat sesuatu sekalipun yang lebih indah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau begitu sempurna, begitu tampan luar biasa. Jadi kalau kita membayangkan Nabi itu, jangan kita hanya membayangkan manusia seperti umumnya. Memang beliau manusia, tapi tidaklah seperti pada umumnya. Bayangkan keringatnya saja lebih harum daripada minyak wangi. Untuk itulah ketika kita mengingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda itu tidak seperti umumnya pada manusia. Batu, banyaklah batu, tapi ada itu batu intan permata yang luar biasa kemuliaannya, keistimewaannya dibandingkan batu-batu yang harga-harga murah yang lainnya yang banyak tersebar di muka bumi ini. Tapi ada sama-sama batu, tapi batu yang istimewa, yang berharga, seperti contohnya batu intan berlian. Wa bihi ilahi qala haddatsana Muhammad bin Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu annahu qala
ma ra'aitu min dilimmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibai ba'idu ma bainal mankibain au bu'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang rambutnya terurai sampai mindi 5 di antara cuping telinga dan pundak beliau, yang mengenakan pakaian merah seindah setampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibahi. Maksudnya rambutnya seperti yang sudah dijelaskan di awal, pundaknya juga bu'idu ma bainal mankibain, sudah lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Wa bihi ilai qala haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bit tawil wala bil qasir. Sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya. Syathnul kaffaini wal qadamain, kedua telapak tangan beliau dan kaki beliau itu tebal. Maksudnya tangan beliau itu begitu lembut, luar biasa, tidak ketika dipegang itu terasa tulang, tidak, tapi lembut luar biasa. Kata Sayyidina Anas, fama masistu khazan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut daripada telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking lembutnya kedua telapak tangan beliau. Dhahmul ra'si dhahmul karadis, beliau juga kepalanya besar, tapi tidak besar yang tidak sesuai dengan bentuk badannya, besar yang sesuai dengan badannya. Dhahmul karadis, dan juga beliau tulang sendinya ini besar. Itu menunjukkan bahwa kekuatan beliau sangat luar biasa. Tawilul masrubati, dan juga beliau memiliki bulu yang dari atas dada ini memanjang sampai ke pusat. Jadi seluruh tubuh beliau itu tidak banyak bulunya, tapi di sini ada bulu yang tipis memanjang dari atas dada ke pusatnya ini, seolah seperti tongkat yang terbuat dari perak. Jadi kulit beliau yang begitu tampan, indah, luar biasa, yang putih agak kemerah-merahan, tidak bisa kita bayangkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya salam. Idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila Nabi itu berjalan, takaffuan, jadi berjalannya itu semangat. Ka'annama yanhattu min sabab, seperti beliau turunnya dari atas ke bawah. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang sebelumnya dan sesudahnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bihi ilai qala haddatsana Sufyan wa banu Waqi' qala haddatsana Abi anil Mas'udi bihadzal isnadi fadzakara nahwahu bi makna. Jadi dalam hadis yang ke-6 ini maksudnya sama dengan maksud hadis sebelumnya. Wa bihi ilai qala haddatsana Ahmad bin Abd at-Tibbi al-Basri wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Jadi kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.